Shalom saudara, bagaimana sikap kita jika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa di depan kita ada berbagai macam rintangan, ada berbagai macam persoalan. Apakah kita akan maju atau sebaliknya kita akan mundur? Pagi ini saudara-saudaraku, kita akan merenungkan satu bacaan Alkitab yang akan berbicara soal bagaimana perempuan-perempuan itu menghadapi tantangan ketika hendak menuju ke kubur Yesus. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan itu, mari kita berdoa. Puji syukur untuk anugerah-Mu bagi kami di hari ini Tuhan. Engkau beri kesempatan lagi bagi kami untuk dengar firman. Berikan kami hikmat untuk memahami bacaan Alkitab ini, sehingga itu bisa jadi panduan hidup bagi kami. Kami tahu apa yang harus kami perbuat sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, ini doa kami. Amin. Saudaraku, firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 2 dan 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian Yesus mati dan kemudian dikuburkan, para murid termasuk perempuan-perempuan dalam cerita ini belum sempat merempahi jenazah daripada Yesus. Sehingga kemudian di hari Minggu itu mereka menuju ke kubur. Nah, memang dalam bacaan Alkitab ini Bapak Ibu saudara-saudaraku tidak nampak ya dialog yang kemudian mereka lakukan dalam perjalanan menuju ke kubur. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan di kitab Injil-Injil yang lain, di situ kemudian diceritakan bahwa sebelum mereka sampai ke kubur, ada dialog di antara mereka. Ada yang bertanya di antara mereka, siapakah yang kemudian hendak menggulingkan batu yang menutupi kubur itu? Ini sangat wajar Bapak Ibu saudara-saudaraku, karena mereka adalah perempuan. Bagaimana dengan tenaga mereka bisa kemudian menggulingkan batu yang sangat besar dan berat itu? Nah saudara-saudaraku, dalam cerita ini, dalam bagian Alkitab ini, penulis kitab Injil Matius menyebutkan bahwa ketika mereka sampai ke kubur itu, batu itu sudah terguling. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudaraku? Persoalan yang kemudian muncul di benak mereka ketika siapa yang nantinya akan menggulingkan batu yang besar itu? Siapa yang kemudian akan menyingkirkan batu yang berat itu? Dijawab oleh Tuhan. Melalui malaikat Tuhan, apa yang menjadi persoalan para perempuan untuk bisa berjumpa dengan Yesus dijawab oleh Tuhan. Bahwa ketika mereka sampai ke kubur itu, batu itu sudah terguling. Nah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bayangkan kalau kemudian pengalaman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa di depan kita ada persoalan yang besar, seperti batu yang kemudian menutupi jalan kita, apakah kita akan berhenti dan balik lagi ke belakang? Perempuan-perempuan dalam cerita ini menunjukkan, walaupun mereka tahu bahwa di depan mereka itu ada persoalan yang besar, ada batu yang besar yang bisa menghalangi mereka berjumpa dengan Tuhan. Tetapi niat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, motivasi mereka untuk berjumpa dengan Tuhan tidak menghalangi mereka untuk kemudian berhenti. Dan mari kita balik kembali ke rumah. Karena di depan pintu kubur itu ada batu yang menghalangi. Saudara-saudaraku, Paskah menjadi sebuah cerita tentang semangat hidup. Paskah jadi sebuah berita di mana kemudian orang-orang yang tadinya kehilangan harapan sekarang bangkit karena harapan itu. Batu itu telah terguling. Persoalan itu telah diselesaikan oleh Tuhan. Tapi menjadi pertanyaan sekarang adalah, ketika Tuhan bisa kemudian menggulingkan batu itu, mungkinkah dari pihak kita, di hati kita, masih ada batu yang menutupi pintu hati kita? Beberapa di antara kita,
pintu hatinya masih tertutup dengan batu yang besar. Sulit mengampuni, sulit memaafkan, sulit melakukan tindakan kasih. Karena di dalam hatinya, di pintu hatinya masih tertutup dengan batu yang besar. Paskah memberitahu kepada kita, batu itu sudah terguling. Dan yang menggulingkan itu adalah Tuhan. Apapun batu yang menutupi hati kita, sekeras apapun, seberat apapun penghalang dalam hidup kita, ingat kita masih punya Tuhan yang bisa kemudian mengangkat dan menggulingkan batu itu, sehingga hati kita ini akan menerima rasa damai dan sejahtera. Jangan biarkan batu-batu itu menjadi penghalang bagimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebab Paskah membuktikan batu seberat apapun, persoalan pergumulan seberat apapun bisa diangkat oleh Tuhan. Inilah jawaban untuk kita yang kemudian menghadapi persoalan dan pergumulan yang sepertinya sulit mau melangkah karena di depan seolah ada penghalang. Tapi dengan Paskah kita bisa melangkah dengan pasti bahwa bersama dengan Tuhan kita menghadapi segala tantangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang kemudian menggulingkan batu-batu penghalang di dalam diri kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Kekuatan Tuhanlah yang membuat batu yang menghalangi pintu hati kami untuk berjumpa dengan Tuhan bisa terangkat dan bisa digulingkan. Jangan biarkan kami sendiri yang menutup pintu hati kami bagi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.